Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Mas Yogi boleh minta tolong ke memimpin doa terlebih dulu. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Doa selalu cukup. Oke, terima kasih Mas Yogi. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, baik, sehat dulu. Alhamdulillah. Oke, sebelum memulai pembelajaran, silakan untuk mempersiapkan buku terlebih dahulu dan juga merapikan mejanya agar belajarnya lebih nyaman. Kemudian tengok kanan kiri dari depan belakang, apakah ada yang hari ini tidak hadir? Hadir semua, Ibu. Hadir semua. Oke, sebelum masuk pembelajaran hari ini, Ibu akan mengingatkan pembelajaran yang telah kita lakukan pada minggu kemarin, yaitu mengenai teorema Pythagoras. Ada yang masih ingat bunyi dari teorema Pythagoras? Nah, sebelumnya, apa sih jarak antar titik itu? Jarak antar titik atau jarak titik ke titik itu adalah panjang luas garis terpendek yang menghubungkan titik-titik tersebut. Nah, ini adalah gambar yang menghubungkan dari titik apa, teman-teman? Ada A ke titik B. Nah, ini merupakan jarak titik A ke titik B. Nah, untuk paham dalam materi jarak antar titik pada kubus, kita akan masuk ke dalam materi atau contoh soal yang pertama. Nah, di sini ibu punya kubus ABCDEFG dengan panjang rusuk yaitu A satuan. Nah, kita diminta untuk menentukan jarak titik dari A ke B. Kalau teman-teman lihat jarak titik A ke B ini adalah apa, teman-teman? Bagian dari apa dari kubus? Rusuk, betul. Karena kita ketahui dalam soal bahwa panjang rusuknya adalah A satuan. Berarti panjang dari jarak antara titik A ke titik B itu berapa? A satuan, betul sekali. Nah, ini dapat disimpulkan bahwa jarak antar titik yang merupakan rusuk dalam kubus tersebut itu panjangnya sama dengan panjang rusuk itu sendiri. Apakah paham, teman-teman? Paham, Bu. Oke, kita akan lanjut ke contoh soal yang kedua. Nah, masih sama soalnya, tapi kita diminta untuk menentukan jarak titik A ke titik C. Jika kita gambar secara terpisah, jarak titik A ke titik C ini membentuk segitiga siku. Ya, betul. Nah, kita tahu kalau garis A ke C ini merupakan sisi miring dari segitiga siku-siku. Kita bisa cari menggunakan teorema apa, teman-teman? Pythagoras. Nah, ini di layar kita ketahui menggunakan teorema Pythagoras ini dihasilkan panjang dari AC itu sama dengan angka dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, dalam soal kita ketahui bahwa AB dan BC ini panjangnya apa? A satuan, betul. Jadi ketika dihitung akan menghasilkan angka 2 A satuan atau AC ini sama dengan A angka 2 satuan. Oke, teman-teman. Paham. Ada yang ditanyakan dulu? Belum. Oke. Nah, mana? Kubus ini berbentuk apa? Kubus. Ada yang masih ingat ada berapa titik dalam kubus ini? 8. Kalau rusuknya? 12. Betul sekali. Nah, di sini di layar ibu punya kubus A, B, C, D, E, F, G. Nah, ada yang bisa menyebutkan garis yang menghubungkan antar titik dalam kubus ini? Ada garis apa, coba? Betul. Apa ada satu lagi? Betul. Nah, kan sebelum itu ibu punya alat peraga. Ini adalah gantungan yang berbentuk bulat. Nah, kalau kalian pernah amati nih di kehidupan sehari-hari, apakah kalian juga pernah melihat benda-benda yang berbentuk bulat? Pernah. Coba sebutkan apa saja. Jeruk, ya betul. Terus apa lagi? Kelereng, apa lagi? Melon, betul. Lagi Semangka. banyak ya, masih ada semangka. Nah, banyak. Nah, kalau menurut kalian nih, kira-kira permukaan bola ini bisa nggak sih dihitung luas permukaannya? Bisa. Contohnya ini ya, kalau misal kita mau mengupas kulit jeruk, ternyata kita bisa menghitung berapa luas dari kulit jeruk tersebut. Gimana sih caranya? Begitu. Dan keterangan kita ada 24/18. Apakah
jawaban dari teman-teman ada yang beda dengan kelompok 2? Terima kasih sudah duduk kembali Mbak Hana. Jadi jawaban dari kelompok 2 itu benar ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, dalam diskusi ini nanti Ibu akan berkeliling untuk membimbing kalian dalam menyelesaikan SKB-nya ya. Thank you. Oke, sepertinya teman-teman sudah selesai mengerjakan LKPD-nya. Sekarang Ibu akan pilih perwakilan salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Karena hari ini tanggal 13, maka Ibu akan pilih kelompok 3. Silakan untuk perwakilan kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusi. Hari ini kita akan bermain turnamen games. Nanti satu kelas ini akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Kelompoknya akan dibagi secara berhitung. Kemudian kita akan bermain menggunakan kabut. Dan nanti timnya akan diberikan oleh Ibu. Kemudian satu kelompok hanya menggunakan satu perangkat kerja. Nanti diberi nama sesuai dengan kelompoknya dan dikerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Tidak boleh melihat jawaban dari kelompok lain ya. Dan nanti kelompok yang memiliki skor tertinggi akan mendapatkan nilai. Untuk pembagiannya hitung dari 1 sampai 4. Tapi yang mendapat nomor 2 dibagi dengan kata door. Paham? Jadi 1, door, 3, 4 gitu ya. Dan tidak boleh tengok-tengok, harus hadap ke depan. Ayo dimulai dari ya 2 aja. Nomor 2. Jadi Mbak Laila, silakan. Door. Door. Silakan tuh berkumpul ke kelompoknya masing-masing. Berikutnya kelompok 1 sini, 2 bisa belakangnya kelompok 1 dan 4 di sebelah. Kita angkat sedikit saja di bawah buku. Setelah nanti ada di topik dan ada yang mau ditanyakan dulu terkait tugasnya? Belum. Oke, semuanya paham ya. Nah, setelah mengikuti pembelajaran hari ini, untuk mau tanya perasaan kalian, tapi kalian bisa memperagakan 3 emoji tangan ini. Ibu hitung 1 sampai 3, silahkan mengeluarkan emosinya. 1, 2, 3. Dibilang, oke. Mana sipnya? Gak ada nih yang sip. Kalau soalnya. Teman selanjutnya, kalau ada permainan, boleh lebih fokus lagi ya Mbak Laila. Terima kasih untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Kita sudah belajar mengenai kinetika. Semoga materi yang diberikan bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat dan terus belajar. Kita akan bertemu pada pertemuan selanjutnya. Untuk belajar ini terus katakan. Pulang mari kita berdoa dulu. Berdoa dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.